Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sorry, Beb, gue lupa ngetok pintu. Mana posisi kalian udah enak lagi? Cicit Wulan membuat Inka mendelik tajam. Jangan mikir macem-macem. Gue enggak ngapain-ngapain sama Mas Andy, desis Inka yang duduk bersila di atas tempat tidur. Gue sih enggak malu ketemu sama lo. Tapi, Pak Andy, kata Wulan menggantung lalu bergidik ngeri. Enggak berani gue. Jangankan Wulan, Inka saja serasa canggung untuk bertemu Mas Andy. Membayangkan bagaimana mereka digerebek Wulan, Inka segera menggeleng. Oh iya, motor Nadia gimana? Gue enggak sempat nanya sama Mas Andy. Wulan mengedikkan bahu. Beb, gue juga tahu lo kecelakaan karena Hera yang kasih tahu. Kok bisa? Dia telepon lo katanya, mau nanya di kosan ada orang apa enggak? Yang angkat bapak-bapak. Oh, pasti orang-orang yang membantunya di jalan. Lo enggak lapar? Di luar Hera lagi nyiapin makan siang. Inka mengangguk. Ayo. Sesampainya di dapur, Inka mengedarkan pandangan namun tidak menemukan Mas Andy. Sementara Wulan dan Hera sudah lebih dulu duduk. Mas Andy mana? Tanya Inka sambil duduk. Keluar. Ada urusan katanya, jawab Hera. Kita makan duluan aja, Kak. Enggak usah nungguin Mas Andy. Inka melirik Wulan yang sudah makan tanpa disuruh. Jangan lihatin gue kayak gitu. Dari pagi gue belum makan gara-gara nungguin lo beli minyak, ujar Wulan dengan mulut penuh makanan. Inka tertawa singkat, iya sorry, lalu mulai menyantap makanan di hadapannya. Nasi di piring Inka masih tersisa setengah ketika pintu terdengar diketuk dari luar. Inka menatap Hera dengan mata melotot lalu beralih ke arah Wulan. Terlihat Wulan sama kagetnya. Tunggu di sini, Kak. Biar aku intip dari jendela. Inka meneguk air dalam gelas saat Hera mulai melangkah ke arah ruang tamu. Gawat kalau itu tamu Mas Andy. Inka mendorong piringnya menjauh, nafsu makannya hilang. Tidak lama, Hera kembali dengan terburu-buru. Inka dan Wulan spontan berdiri lalu segera menghampiri Hera. Siapa, Dek? Tanya Wulan diikuti anggukan dari Inka. Pertanyaannya sama dengan Wulan. Kak Naila, sahut Hera. Naila ngapain kesini? Tanya Inka panik. Kayaknya bimbingan deh, Kak. Tapi, Mas Andy pasti lupa, jawab Hera sama paniknya. Naila tidak boleh tahu ia ada hubungan dengan Hera atau Mas Andy. Inka menarik tangan Wulan namun Wulan menepisnya. Lo mau kemana? Sembunyi. Gue enggak mau kalau Naila sampai lihat kita di sini, desis Inka kemudian kembali menarik paksa Wulan. Beb, bilang aja kita temannya Hera. Inka menghentikan langkahnya dan berbalik. Enggak, lalu menggiring Wulan masuk ke dalam kamar Hera. Hampir 1 jam lamanya Inka dan Wulan menekam dalam kamar Hera. Inka menghela napas panjang lalu membanting tubuhnya ke atas tempat tidur. Berapa lama lagi Naila di luar sana? Au, ringisnya sambil memutar lengan kirinya. Ternyata ada luka agak dalam di sikunya. Jangan berisik Beb. Inka menoleh ke arah Wulan. Perempuan itu sedang sibuk menguping dengan menempelkan telinganya di daun pintu. Padahal jarak antara kamar Hera dan ruang tamu cukup jauh, mana mungkin kedengaran. Mending lo duduk Lan, enggak capek apa berdiri terus dari tadi. SSSTT, gue dengar sesuatu, kata Wulan setengah berbisik. Naila lagi ketawa. Karena apa? Jangan bilang Naila tertawa karena Mas Andy.
Dahi Inka berkerut memikirkan kemungkinan lain. Lo denger apa lagi? Langkah kaki. Hah, Kak Naila udah pulang, Kak. Suara Hera terdengar dari luar kamar. Dengan cepat Wulan membuka pintu, disusul Inka yang juga turun dari tempat tidur. Gue mau lanjut makan, sahut Wulan meninggalkan Inka. Sementara Inka memiliki tujuan lain. Mas Endi. Sesampainya di ruang tamu, Mas Endi masih duduk di sana fokus menatap layar ponselnya. Sebelum duduk di samping Mas Endi, Inka melirik kotak persegi panjang yang dibungkus rapi dengan hiasan pita di atasnya. Tanpa diminta, kepala Inka sudah menebak duluan. Maaf, ya, Mas lupa kalau siang ini ada janji sama Naila. Inka mengalihkan pandangan dari kado itu. Iya, Mas. Ngomong-ngomong, itu dari Naila. Tanya Inka menunjuk kado. Mas Endi mengangguk. Iya, Mas niatnya mau nolak tapi enggak enak. Naila tahu dari mana tanggal ulang tahun Mas? Tanya Inka hati-hati. Ia tidak ingin terdengar seperti pacar yang sedang cemburu. Tapi Mas Endi justru tersenyum, membuat Inka langsung kesal. Cemburu? Enggak, balas Inka tegas, menatap Mas Endi penuh percaya diri. Senyum Mas Endi semakin lebar. Mata kamu lebih jujur, Inka. Inka mendengkus sambil membuang muka. Mas juga enggak tahu, waktu itu mereka tiba-tiba masuk ke ruangan bawa kue. Mas enggak mungkin ngusir mereka, kan? Orang lain tahu, kenapa aku enggak? Gumam Inka memainkan ujung bajunya. Kamu enggak pernah nanya. Inka memanyunkan bibirnya, ia kalah. Mas Endi susah dikalahkan ketika berdebat. Mungkin ini bisa disebut kekurangan berpacaran dengan dosen. Kalau gitu, sekarang Mas lagi butuh apa? Tanya Inka menoleh ke samping. Aku juga mau kasih Mas kado. Mas Endi menautkan alis dan membalas tatapan Inka dalam diam. Kamu mau tahu apa yang Mas butuhin? Inka mengangguk mantap. Istri. Ulang Inka terbata. Setiap nelepon, yang ditanyain orang tua Mas pasti masalah aku udah punya calon atau belum. Pertanyaannya kali ini salah. Seharusnya Inka menanyakan barang apa yang Mas Endi butuhkan, bukan apa yang ia butuhkan. Dengan begitu, Mas Endi tidak mungkin menjawab istri. Aku ke dapur dulu, Mas. Baru ingat makanan aku tadi belum habis, pamit Inka meninggalkan Mas Endi. Terlalu mendadak membicarakan hal semacam itu. Malam ini, Inka memutuskan menginap di rumah Mas Endi sesuai keinginan laki-laki itu. Dengan satu syarat, Wulan juga harus menginap. Jadilah mereka tidur bertiga di kamar Hera. Di atas kasur yang sama tentu saja. Walaupun sedikit sempit, Inka tidak masalah. Lagi pula sedari tadi, ia hanya menatap plafon. Sementara Hera dan Wulan yang berbaring di sisinya sibuk memainkan ponsel. Inka masih terganggu dengan pengakuan Mas Endi siang tadi. Secara tidak langsung, Mas Endi mengajak Inka ke hubungan yang lebih serius. Kenapa lo? Tanya Wulan tanpa melepas ponsel dari tangannya. Lan, apa? Sekarang, lo punya pacar? 2 hari yang lalu gue putus. Kenapa? Inka menghela napas. Lo kok bisa pacaran sama orang cuma beberapa bulan? Kenapa enggak? Dia juga enggak serius. Ngapain gue serius? Yang ada malah sakit hati beb. Betul, timpal Hera. Tahu dari mana dia serius apa enggak? Gampang. Inka menoleh, menunggu jawaban Wulan. Kita jalanin aja dulu. Kalau cowok udah ngomong gitu, artinya dia enggak serius. Wulan ikut menoleh. Kalau dia berani ngomong tentang hubungan kalian ke depannya, kemungkinan dia serius. Jadi, Mas Endi serius. Kenapa, Kak? Mas Endi lamar Kak Inka.
Inka menoleh cepat ke arah Hera yang sudah menopang kepalanya dengan lengan ditekuk. Enggak, kirain, soalnya ibu sama ayah selalu nanya Mas Andy dah punya calon apa belum. Persis yang dikatakan Mas Andy tadi siang. Inka kembali menatap langit-langit kamar tanpa membalas perkataan Hera. Beb, dek, main jujur-jujuran yo. Inka mengernyitkan dahi, baru denger gue ada permainan kayak gitu. Aku juga, sahut Hera melingkarkan tangannya di pinggang Inka. Gue yang bikin, barusan, kata Wulan diakhiri cengiran lebar. Kak Wulan duluan kalau gitu. Sejenak hening, Wulan seakan-akan ragu mengungkapkan rahasianya sendiri. Padahal ide permainan gila ini darinya. Gue pernah pipis di celana pas SMP. Mendengar pengakuan Wulan, Inka dan Hera tertawa puas. Mungkin tidak akan selucu ini jika Wulan pipis saat SD. Tapi, ini SMP. Kok bisa sih, Kak? Tanya Hera dengan sisa napasnya. Itu lagi ujian, waktunya udah mepet banget karena teman gue kasih contekannya pas dia udah selesai. Gue kebelet tapi ditahan. Pas selesai, pipis gue ikut keluar juga. Inka dan Hera tertawa sekali lagi, kali ini lebih keras. Inka baru berhenti ketika perutnya mulai sakit dan otot pipinya pegal. Lucu banget, gantian. Kamu, dek. Inka memutar kepalanya ke samping, memperhatikan Hera yang masih betah memeluknya. Tapi jangan kasih tahu Mas Andy, ya. Tenang, ini rahasia kita bertiga. Wulan merapatkan tubuhnya ke Inka. Jadi, dulu pas SMA aku pernah kenalan sama cowok di sosmed. Fotonya sih ganteng, kayak anak kuliahan. Tiap malam kita chat, sampai akhirnya dia mau ketemu. Aku iyain, soalnya penasaran juga sama dia. Hera terdiam sesaat, terus, ucap Wulan tidak sabar. Untungnya, aku datangnya telat. Dia udah duduk di tempat yang kita janjiin. Terus, kali ini Inka yang mendesak tidak sabaran. Ternyata, Kak. Seperti sebelumnya, Inka dan Wulan tertawa sekaligus kasihan karena adik kecil mereka dibohongi oleh pria baru baya. Inka melihat Hera yang bergidik nyeri dan semakin mengeratkan pelukannya. Sekarang Kak Inka punya banyak hal yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Tapi, sebagian besar bukan pengalaman lucu. Inka bahkan tidak ingat ada momen lucu yang pernah terjadi di hidupnya. Hera dan Wulan sudah menceritakan apa yang sulit mereka ceritakan pada siapapun. Itu artinya mereka percaya Inka bisa menyimpan rahasia. Lalu, bagaimana dengan Inka? Inka merasa harus membalas keberanian Hera dan Wulan. Tahun depan, orang tua aku cerai. Hening. Inka tersenyum pahit. Seharusnya ia menggali atau sekalian mengarang cerita lucu. Dari sisi kanannya, Wulan ikut memeluk tubuh Inka. Selama ini gue pikir, keluarga lo baik-baik aja beb. Gue pikir juga gitu, nyatanya enggak, gumam Inka lalu menghela napas. Mas Andy tahu? Tanya Hera. Inka menggeleng menatap langit-langit. Dia tahu hal yang lebih penting. Jadi, sekarang lo lebih pentingin pacar lo daripada gue. Tuduh Wulan tepat di telinga Inka. Inka menarik kepalanya menjauh. Lepasin, tangan gue sakit. Enggak, tolak Wulan berpindah melingkarkan tangannya di bahu Inka. Hera pun ikut merapatkan tubuhnya membuat Inka tidak bisa menahan tawa karena geli. Lepas woi. Hahaha. Enggak, balas Hera dan Wulan bersamaan. Baru kali ini, Inka bercerita tentang keluarganya namun diakhiri tawa bahagia. Inka terlambat menyadari, ada orang-orang yang peduli dan tidak mempermasalahkan masalah dalam hidupnya. Dan untuk sesaat, Inka melupakan tentang keseriusan Mas Andy. Siapa?
kakaknya Hera. Kemarin siang dia kesini, bilang kalau kamu kecelakaan. Saya udah bilang enggak apa-apa, tapi dia tetap kekeh perbaikin motornya Nadia. Inka berutang banyak pada Mas Andy. Entah dengan cara apa Inka membalas semuanya. Diraihnya ponsel dengan layar sedikit retak di atas meja, mencari kontak Mas Andy lalu menempelkannya di telinga. Walaupun kata terima kasih masih sangat kurang, setidaknya Inka ingin mengucapkannya sekarang. Halo, Mas. Ada yang kelupaan di rumah. Inka menggeleng meski tahu Mas Andy tidak melihatnya. Enggak, aku mau bilang makasih. Untuk alasan Mas Andy keluar kemarin siang. Oh, itu. Jangan terlalu baik, Mas. Aku enggak tahu balasnya. Apa yang Mas butuhin sekarang, itu satu-satunya cara balas budi. Obrolan mereka kemarin langsung terngiang di kepala Inka. Mas, aku belum mikir ke sana. Mas serius. Mulai sekarang, kamu harus pikirin tentang hubungan kita ke depannya. Apa itu enggak terlalu cepat, Mas? Tanya Inka hati-hati. Tidak sama sekali. Justru niat awal Mas itu langsung lamar kamu, bukan jadiin kamu pacar. Tapi, aku tahu kamu pasti nolak. Mata Inka membulat sempurna. Tidak menyangka Mas Andy punya niat senekat itu. Dari awal katanya. Selain itu, kamu masih utang maaf. Tadi pagi kamu enggak pamit sama Mas. Wulan pengen cepet-cepet balik ke kosan Mas. Mas enggak terima permintaan maaf via telepon. Mas, halo, halo. Inka menjauhkan ponsel dari telinga. Sambungan teleponnya sudah terputus. Inka mendengkus sebal, ini pasti akal-akalan Mas Andy agar Inka mendatanginya. Kalaupun bertemu nanti, kemungkinan besar Mas Andy akan membahas hubungan mereka. Inka harus jawab apa? Kembali ke rutinitas awal. Yap, betul, proposal. Sayangnya, siang ini Inka terlambat menemui Bu Nia sehingga ia harus menunggu beliau selesai rapat. Inka memerhatikan suasana kantin yang cukup padat sambil mengunyah batagornya. Hampir tidak ada kursi yang kosong, selain di depannya. Karena kursi sampingnya sudah diduduki Wulan. Kalau enggak bimbingan, lo ngapain ke kampus? Bosen gue di kosan, jawab Wulan lalu menusuk satu bakso goreng milik Inka. Belum dapet gebetan baru, istirahat dulu, fokus skripsi. Inka melirik sekilas dengan ujung bibir berkedut. Ih merinding gue denger lo ngomong gitu. Wulan tidak membalas namun garpunya kembali mendarat di piring Inka. Sebelumnya Wulan juga memesan batagor tapi ketika Inka lihat, ternyata piring Wulan sudah bersih. Inka menggeleng pelan lalu menjauhkan piring miliknya dari Wulan. Satu lagi, Beb. Enggak, seru Inka memasukkan bakso ke dalam mulutnya. Bentar-bentar, itu si belatung nangka kenapa ngelihat ke sini terus? Inka menghela napas. Siapa lagi kali ini orang tak berdosa yang Wulan sebut belatung nangka? Inka melirik sekilas dan mengikuti arah pandang Wulan. Tidak jauh di depan sana, Naila dan Siva berjalan dengan senyum lebar ke arah meja Inka. Gila, kantin rame banget. Untung ada kursi kosong, ujar Siva dengan kipas portabel di depan wajahnya. Lo ngomong ama gue? Tanya Wulan. Siva mengibas rambut bergelombangnya. Enggak lah, gue ngomong sama Nay. Naila aja enggak denger tuh lo ngomong apa barusan, balas Wulan tidak mau kalah. Inka menggeleng pelan lalu mengarahkan pandangan ke depan. Tepatnya Naila yang sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa Inka langsung berpikir Naila sedang berbalas pesan dengan Mas Andy. Nay, hari ini Pak Andy enggak pakai kemeja Nay dari lo. Tanya Siva pelan namun Inka masih bisa mendengar. Kemeja, kening Inka berkerut. Jangan-jangan kado waktu itu.
Naila tahu dari mana kado darinya pas atau tidak di tubuh Mas Endi. Naila menggeleng tanpa melepas pandangan dari layar ponselnya. Enggak, ya, sayang banget, Pak, ini masih kosong, Pak, seru Wulan tiba-tiba. Secara bersamaan, Inka, Siva dan Naila melirik Wulan lalu mengikuti kemana mata Wulan terarah. Mas Endi, laki-laki itu melangkah pasti dengan piring di tangan kanannya dan sebotol air mineral di tangan kirinya. Duduk sini, Pak. Wulan menepuk-nepuk kursi kayu di sampingnya. Tanpa sadar, Inka meneliti pakaian Mas Endi hari ini. Itu kemeja hitam yang biasa Mas Endi gunakan. Berarti itu benar bukan dari Naila. Rapatnya udah selesai, Pak. Pertanyaan Naila barusan membuat Inka segera menghentikan aksinya menatap Mas Endi. Mas Endi mengangguk sambil menyendokkan gado-gado ke dalam mulutnya. Iya, tapi dosen-dosen istirahat dulu sekalian makan siang. Pak, hadiah dari Naila kok enggak dipakai? Sela Siva tiba-tiba. Pacar Pak Endi marah kali kalau pakai pemberian dari cewek lain. Inka langsung mencubit paha Wulan tanpa menoleh sedikit pun. Beb, sakit, desis Wulan. Pak Endi punya pacar. Kali ini Naila yang bertanya. Tidak lama, tawa ringan Mas Endi terdengar. Inka akhirnya berani menoleh, menunggu jawaban Mas Endi. Iya, saya udah punya pacar, jawab Mas Endi mantap. Cukup sampai di situ. Jangan sebut nama. Inka meneguk es teh manisnya dan terus berdoa dalam hati. Semoga Wulan tidak memancing dan Mas Endi tidak terpancing. Serius, Pak? Siva tampak terkejut. Berbeda dengan Naila yang hampir tak bergerak. Sekali lagi, Inka meneguk es tehnya. Saya udah punya rencana tunangan bulan depan. Hah? Wulan dan Siva berseru bersamaan. Untungnya Inka tidak menyeburkan teh dari mulutnya ke muka Naila. Ia hanya tersedak sampai terbatuk-batuk karena perkataan Mas Endi barusan. Sayangnya tidak ada yang peduli dengan keadaan Inka karena ketiga perempuan itu juga sama terkejutnya. Bulan depan katanya. Kapan Inka setuju? Mas, di mana? Aku mau ngomong. Sen. Tidak butuh waktu semenit, balasan dari Mas Endi masuk. Mas Endi, masih di kampus. Kamu ke ruangan Mas aja. Baiklah. Ini saatnya Inka memastikan Mas Endi hanya bercanda atau benar-benar serius. Inka menenteng mapnya meninggalkan taman fakultasnya. Setengah jam yang lalu Wulan sudah pulang duluan setelah menyerang Inka dengan berbagai pertanyaan. Apalagi kalau bukan perkataan Mas Endi di kantin. Wulan menuduh Inka merahasiakan rencana pertunangan. Padahal Inka sendiri tidak tahu akan hal itu. Inka mengetuk pelan pintu ruangan Mas Endi. Masuk. Dengan cepat Inka mendorong pintu dan begitu pintu kembali ia tutup. Mas, tadi kenapa ngomong gitu? Tanya Inka berjalan cepat menghampiri Mas Endi. Yang mana? Tanya Mas Endi balik dengan tampang tidak bersalah. Inka mendesah lemah. Mas, aku serius. Aku juga serius, Inka. Inka kehabisan kata-kata. Lagi-lagi mereka membahas hal ini. Kita enggak pernah bahas ini sebelumnya. Aku enggak pernah setuju tunangan bulan depan. Masih rencana, ucap Mas Endi sambil menyandarkan punggungnya. Itu rencana yang Mas buat sendiri. 2 kali Mas mau bahas ini tapi kamu selalu menghindar. Aku. Inka menghela napas berat lalu melanjutkan. Mas, jujur aku belum siap. Kenapa? Inka duduk di kursi di hadapan Mas Endi dan memijit pelipisnya. Ini terlalu cepat buat aku, Mas. Mas enggak minta kita nikah. Tapi, untuk sekarang aku mau kita punya komitmen ke hubungan yang lebih serius. Bagaimana bisa mereka merencanakan pertunangan sementara orang tua Inka bersiap untuk bercerai? Tentu saja Inka tidak mau.
Kecuali kalau kamu memang enggak ada niat serius sama Mas, ucap Mas Andy. Mas bukan gitu, kata Inka cepat. Aku udah pernah bilang, dari awal Mas memang sudah serius sama kamu. Tapi, bukan berarti harus bulan depan juga kan, Mas. Terus kapan? Tunggu kita saling mengenal lebih lama. Iya, kita bisa saling mengenal pas tinggal serumah Inka. Aku masih 21 tahun, Mas. Dan belum pernah berpikir untuk nikah secepat ini. Tunangan. Inka mengangguk. Iya, itu sama aja buat aku. Kali ini Mas Andy yang menghela napas panjang setelah sama-sama diam. Kita bahas ini besok aja. Gimana tadi? Revisinya masih banyak. Inka mengangguk tanpa menatap Mas Andy. Lumayan. Kalau gitu, aku pulang duluan, Mas. Jika Mas Andy membahas hal ini besok, berarti sore hingga malam nanti Inka harus memikirkan matang-matang rencana Mas Andy. Inka berdiri dan tersenyum tipis. Soal kemarin, maaf karena enggak pamit sebelum pulang. Iya, kamu hati-hati. Bersamaan dengan pantatnya yang menyentuh sofa, helaan napas pun keluar dari mulut Inka. Matanya lalu melirik sekilas ke arah Hera yang sedang video call Ria. Inka tidak tahu dengan siapa, yang jelas Hera kelihatan sangat bahagia. Andy mana? Inka langsung menegakkan punggungnya. Suara perempuan paruh baya. Masih di kampus kayaknya. Aku kan lagi di kosan, Bu. Astaga. Itu ibunya Mas Andy. Inka datang di saat yang tidak tepat. Sepertinya Inka harus pergi dari sini. Kamu sendirian? Enggak dong, Bu. Itu ada Kak Inka, kata Hera mengarahkan layar ponsel pada Inka. Inka mengurungkan niatnya untuk kabur. Ia tersenyum seramah mungkin pada perempuan paruh baya yang sangat mirip dengan Hera itu. Ini pacarnya Andy bukan? Loh, ibu tahu dari mana? Layar ponsel kembali Hera arahkan ke wajahnya. Inka langsung bernapas lega. Andy pernah kirim foto ke ibu tapi enggak pernah bilang Inka satu kosan sama kamu. Oh gitu, ngobrol sama kamu nanti aja, ibu mau ngomong sama Inka dulu. Ih ibu, rajuk Hera namun tetap mematuhi ibunya. Kali ini Inka yang sesak napas. Ini sama saja Inka berbicara dengan calon mertua. Inka menelan salivanya dan tersenyum manis. Inka masih kuliah. Inka mengangguk tanpa melunturkan senyumnya. Iya tante, sekarang lagi sibuk proposal. Bagus dong, bentar lagi lulus. Iya, tante, mudah-mudahan lancar. Tante sama ayahnya Andy rencana mau jenguk Hera, sekalian ketemu kamu. Hah? Inka melirik Hera meminta pertolongan namun perempuan itu malah membuat gerakan seakan mengunci mulutnya. Andy sebenarnya udah pernah cerita kalau sekarang punya pacar, kirim foto kamu juga. Tapi belum kasih tahu namanya siapa, tinggal di mana, kuliah atau kerja. Kita pacarannya baru, tante. Mungkin karena itu Mas Andy belum mau cerita banyak, kata Inka sesopan mungkin. Enggak, lah. Andy justru bilang mau serius sama kamu. Lagi-lagi Inka hanya bisa tersenyum menanggapi ibu Mas Andy. Lusa nanti tante mau ke kosan kalian. Inka enggak sibuk, kan? Inka menggeleng cepat. Enggak, tante. Paling kalau memang harus ke kampus, itu pun enggak lama kok. Belum sempat Inka menenangkan diri dengan niat Mas Andy. Sekarang harus ditambah lagi dengan kedatangan orang tua Mas Andy. Lengkap sudah. Hari yang Inka tidak harapkan akhirnya datang juga. Makanya pagi-pagi Inka berangkat ke kampus untuk bimbingan dengan Bu Nia. Ini Inka lakukan agar begitu orang tua Mas Andy sampai, ia tidak perlu berlama-lama ngobrol. Inka bukannya menghindar, hanya saja hubungannya dengan Mas Andy masih terbilang baru.
Dan sekarang Inka harus bertemu orang tua Mas Endi. Entah bagaimana kikuknya nanti jika Inka berhadapan dengan orang tua Mas Endi. Tumben cepat, biasanya seminggu sekali, canda Bu Nia. Lagi rajin, Bu. Bu Nia mengangguk. Saya pamit kalau begitu, Bu. Makasih. Sekarang apa? Inka sudah selesai. Biasanya Bu Nia menahannya untuk sekedar bercerita, tapi kenapa hari ini tidak? Kira-kira orang tua Mas Endi sudah sampai atau belum? Inka mendesah pasrah karena tidak punya tujuan selain kosan. Begitu sampai, Inka melihat mobil Mas Endi dan satu lagi mobil putih terparkir di halaman. Inka melangkah pelan, membuka pintu dan semua mata langsung tertuju padanya. Hal pertama yang Inka lakukan adalah menghampiri orang tua Mas Endi lalu mencium tangannya. Inka kemudian duduk di samping Mas Endi karena hanya itu yang tersisa. Ayah Mas Endi duduk sendiri, sementara ibu Mas Endi, Hera dan Wulan duduk di sofa panjang. Inka sempat menoleh saat Mas Endi tiba-tiba melingkarkan tangannya di bahu Inka dan mengusapnya singkat. "Abis dari kampus?" tanya ibu Mas Endi. "Iya, Tante," jawab Inka cepat. "Kenapa enggak minta Endi yang antar?" "Aku udah biasa ke kampus sendiri, Tante. Dia enggak mau kalau ada orang kampus yang tahu kita pacaran, Bu," sela Mas Endi. Langsung saja Inka melotot dan memutar kepala ke samping. "Mas, kok gitu?" Ibu Mas Endi terlihat penasaran. Inka membasahi bibirnya terlebih dahulu sebelum menjawab, "Aku enggak mau kalau ada yang sampai cerita yang enggak-enggak tentang aku sama Mas Endi." Ayah Mas Endi mengangguk. "Betul itu, Bu. Apalagi sekarang dia lagi urus skripsi." "Bahas yang lain aja, Bu," potong Hera. "Ibu maunya bahas hubungan Endi sama Inka. Kamu tahu sendiri kan, Mas, kamu ini sejak lulus kuliah udah nggak pernah pacaran. Lulus S1 atau S2? Inka menoleh dan seakan mengerti. Mas Endi langsung menjawab, "S1, gumam Mas Endi." "Lama juga." Inka tersenyum samar mengetahui fakta barusan. "Ibu sampai takut Mas kamu suka sama cowok." "Anak laki tulen begitu kok dibilang suka cowok," sahut ayah Mas Endi tidak terima. "Bisa aja, ya. Banyak yang kayak gitu," balas ibu Mas Endi tidak mau kalah. "Tuh kan, mulai lagi," protes Hera menengahi orang tuanya. "Ibu ngomong sama Inka aja, ayah nggak usah ikut nyahut," kata ibu Mas Endi. Percakapan ringan antara mereka pun mengalir begitu saja. Sesekali Wulan ikut menimpal layaknya orang yang sudah lama saling mengenal. Sementara Inka, ia bukan orang yang gampang akrab. Inka hanya menjawab jika ditanya dan diam ketika tidak diajak bicara. Ya, Inka memang sekaku itu. Inka pikir orang tua Mas Endi akan pamit setelah ngobrol singkat di kosan. Namun, orang tua Mas Endi justru sengaja membawa berbagai macam lauk untuk makan siang mereka. Iya, dan sekarang Inka sedang berada di dapur bersama ibu Mas Endi. Inka mencuci beras sementara ibu Mas Endi sibuk memindahkan beberapa lauk dari wadah ke atas piring. "Inka, Tante mau nanya." Inka menoleh dengan alis terangkat. "Nanya apa, Tante?" "Kalian udah ada niat untuk nikah? Mungkin inilah risiko menjalin hubungan dengan anak pertama. Ditambah lagi usia Mas Endi yang memang telah matang." Pembicaraan mereka hanya seputar pertunangan, pernikahan dan segala yang berhubungan dengan itu. Tapi, anehnya kenapa ibu Mas Endi tidak tahu menahu niat anaknya. "Itu, sebenarnya Mas Endi ada niat Tante, tapi aku belum siap," jawab Inka tersenyum samar. Ibu Mas Endi mengangguk perlahan. "Gitu, ya, Tante sih terserah kamu aja. Kalau memang belum siap, ya enggak apa-apa."
Lagian kamu juga masih muda. Untungnya ibu Mas Andy tidak ikut mendesaknya untuk menikah. Makasih, Tante. Dulu itu, ayahnya Andy juga cepat lamar Tante. Padahal kita baru 2 minggu pacaran. Curhatan ibu Mas Andy membuat Inka tertarik. Ia telah selesai mencuci beras kemudian mengalihkan fokus sepenuhnya ke ibu Mas Andy. Kok bisa? Ibu Mas Andy mengedikkan bahu. Tante juga enggak tahu. Ayahnya Andy cuma bilang yakin sama Tante, lalu menghela napas. Ayah sama anak sama aja. Bedanya, Tante terima lamaran ayahnya Andy, lanjut ibu Mas Andy. Kenapa Tante terima? Ibu Mas Andy tersenyum seakan mengingat kembali masa itu. Karena Tante enggak punya siapa-siapa. Inka diam, membiarkan ibu Mas Andy melanjutkan. Tante dulunya tinggal sama nenek, enggak lama setelah ayahnya Andy lamar Tante. Nenek meninggal, akhirnya karena enggak punya siapa-siapa, Tante nerima lamaran ayahnya Andy. Tapi, mungkin karena emang udah jodoh. Tante sama ayahnya Andy masih langgeng sampai sekarang, jelas ibu Mas Andy diakhiri senyum merekah. Makanya, Tante bilang kamu harus benar-benar siap. Jangan kayak Tante, ucap ibu Mas Andy sembari mengusap lembut kepala Inka. Menenangkan, itu hal pertama yang Inka rasakan. Sudah lama Inka tidak merasakan usapan lembut dari seorang ibu. Mengingat beberapa tahun belakangan, Inka tidak pernah berkomunikasi dengan mamanya. Belum lagi jika mamanya benar-benar meninggalkannya. Ibu, mau aku bantuin? Inka mengalihkan pandangan ke sumber suara. Mas Andy, enggak usah, kalau urusan dapur kamu mah bisanya ngerepotin, tolak ibu Mas Andy lalu meletakkan piring di atas meja. Perasaan ibu sama Inka tadi ngobrol, kok enggak dilanjutin? Tanya Mas Andy. Inka memilih mengacuhkan pertanyaan Mas Andy dan ikut menatap piring di atas meja. Kita lagi ngomongin kamu, jawab ibu Mas Andy santai. Ngomongin soal apa? Tanya Mas Andy lagi. Kamu sama ayah kamu mirip. Inka mengangkat pandangan, dan tepat saat itu Mas Andy juga tengah menatapnya penuh selidik. Inka tersenyum tipis, karena tahu Mas Andy tidak percaya dengan jawaban ibunya. Mungkin nanti, Mas Andy akan memaksanya jujur. Malam ini, Inka hanya tinggal berdua dengan Wulan di kosan. Hera menginap di rumah Mas Andy untuk melepas rindu dengan orang tuanya. Suasananya jadi lumayan sepi karena mereka sudah terbiasa makan bertiga. Perasaan baru kemarin gue jadi maba. Sekarang udah mau lulus aja, kenang Wulan sembari mencuci piring. Gerakan tangannya mengelap piring menjadi pelan, Inka baru sadar akan sesuatu. Enggak lama lagi kita pisah beb, lanjut Wulan diakhiri tawa terpaksa. Setelah lulus, lo langsung pulang ke rumah orang tua lo? Tanya Inka ragu. Iyalah beb, gue mau kemana lagi? Kecuali kalau gue langsung dapat kerja dekat sini, ya gue bakal lanjut ngekos di sini. Kalau lo, rumah. Inka sama sekali tidak pernah terpikir untuk kembali ke sana. Rumah Tante Maya. Sejak kejadian waktu itu, Inka tidak pernah lagi mengunjungi Tante Maya. Inka terdiam cukup lama. Oh, atau jangan-jangan lo langsung tinggal bareng Pak Andy? Tebak Wulan bersemangat. Tinggal bareng? Iya beb, maksudnya kalian nikah gitu. Percakapannya dengan Wulan sejam yang lalu masih terus terngiang di kepala Inka. Inka tidak punya pilihan selain pulang ke rumah orang tuanya setelah lulus. Kecuali jika ia menerima lamaran Mas Andy dan langsung menikah sebelum lulus. Inka masih punya peluang untuk menghindar dari orang tuanya. Namun, wejangan ibu Mas Andy tiba-tiba mematahkan niatan Inka. Lebih tepatnya niatan Inka memanfaatkan Mas Andy untuk kedua kalinya.
Seminggu berlalu begitu cepat. Dalam jangka waktu itu pula, Mas Endi tidak pernah lagi membahas tentang pertunangan mereka. Entah nasihat apa yang telah ibu Mas Endi berikan sampai anaknya tidak lagi mendesak Inka. Inka menoleh cepat, bersamaan dengan mobil yang berhenti terjebak macet. Wajar saja, ini jam pulang kantor dan Mas Endi mengajaknya keluar. Iya, Mas. Jeda sejenak lalu Mas Endi ikut menatap Inka. Itu, Mas mau minta maaf masalah pertunangan kemarin. Ibunya Mas Endi abis ngomong apa sampai Mas minta maaf gini. Canda Inka terkekeh geli. Mas serius, Inka? Aku juga serius Mas nanyain itu. Mas Endi mendesah pasrah, siap menjawab pertanyaan Inka. Ibu cuma bilang kamu belum siap dan jangan maksa kamu. Tapi, Mas kok bisa sih yakin banget sama aku? Gimana seandainya, hubungan kita malah nggak sebaik ini pas nikah nanti? Mungkin ini bakal sulit kamu terima tapi Mas jujur tentang ini. Inka menyerong posisinya ke arah Mas Endi karena tertarik. Di mata laki-laki, ada perempuan yang memang cuma bisa sebatas pacaran dan ada juga perempuan yang bisa bikin mereka yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Inka mengedipkan mata beberapa kali berusaha mencerna penjelasan Mas Endi. Sangat berbeda dengan perempuan. Biasanya perempuan bisa langsung berpikir punya anak berapa dengan laki-laki yang baru meliriknya diam-diam. Emang iya? Mas Endi mengangguk pasti. Sebagian besar, mungkin. Jadi, aku termasuk perempuan yang enggak cuma Mas anggap pacar. Tanya Inka malu. Kamu udah tahu jawabannya, kenapa masih nanya? Kata Mas Endi menyentil dahi Inka. Mas, seru Inka menutup dahinya, takut Mas Endi menyentilnya lagi. Aku kan enggak manggil, Pak. Mas Endi tertawa puas di tengah kemacetan. Sebelah tangannya lalu menarik turun tangan Inka. Mas mau ngapain? Tanya Inka ketus dengan bibir mencebik. Obatin dahi kamu, jawab Mas Endi kemudian mencondongkan tubuhnya. Inka yang sudah tahu maksud Mas Endi hanya diam dengan ujung bibir yang terangkat. Begitu bibir Mas Endi mendarat sempurna di keningnya, Inka pun memejamkan mata. Cukup lama sampai Mas Endi menarik tubuhnya menjauh. Modus ternyata, mau nyium pakai disentil dulu. Kenapa? Kamu keberatan? Iya, tantang Inka. Ya udah, lain kali enggak Mas sentil tapi langsung dicium. Inka segera mendaratkan pukulan pelan di lengan Mas Endi. Namun bukannya mengadu kesakitan, Mas Endi malah tertawa ringan. Membuat Inka ikut tersenyum hingga beberapa deret giginya terlihat. Inka tidak lagi peduli berapa lama mereka terjebak macet. Selama itu dengan Mas Endi, Inka tidak masalah. Akhir-akhir ini gue jarang lihat Naila. Proposalnya dah ACC. Benar juga, sejak mereka bertemu di kantin, Inka tidak pernah lagi melihat Naila di kampus. Inka yang duduk di bangku panjang depan ruang dosen bersama Siva dan Wulan, ikut menoleh penasaran. Belum, sakit hati dia, karena Pak Endi punya pacar. Tanya Wulan. Siva mengangguk. Iyalah, apalagi. Selama ini dia mana tahu Pak Endi punya pacar, gue aja kaget. Masalahnya, gerak-geriknya Pak Endi tuh sama sekali tidak menunjukkan kalau dia punya pacar. Umurnya Pak Endi emang udah seharusnya punya pasangan. Suruh Naila cari cowok lain aja kenapa sih? Sewot Wulan. Yang kayak Pak Endi enggak banyak. Susah dapatnya, balas Siva. Banyak, lo aja enggak nemu. Carinya itu yang susah, say. Usaha dong. Kalau enggak mau usaha ya pribadi lo yang diperbaiki biar jodohnya lo juga baik. Wih, kok gue tiba-tiba bijak gini, ya? Pujinya dengan senyum songong. Jijik gue dengar lo,
gumam Siva bergidik. Gue enggak budek, sahut Wulan. Dasar kodok Suma. Kali ini giliran Wulan yang bergumam. Ngomong-ngomong, gue jadi penasaran sama ceweknya Pak Endi, lanjut Siva mengacuhkan Wulan. Inka langsung membeku. Gawat, mungkin gosip tentang Mas Endi yang memiliki pacar sudah tersebar di fakultasnya. Bisa-bisa di antara mereka akan ada yang berusaha mencari tahu tentang pacar Mas Endi. Yang tidak lain adalah Inka. Enggak usah dicari tahu, pas mereka nanti nikah juga bakal ketahuan, kata Wulan. Inka mengacungkan jempolnya ketika Siva mengalihkan pandangan ke ruang dosen. Sebenarnya Inka telah selesai bimbingan. Lalu kenapa ia masih di sini? Wulan meminta Inka untuk menunggunya. Tentu saja Inka tidak keberatan, lagi pula tidak ada yang ia lakukan di kosan selain nonton. Baru saja Siva berdiri dan berjalan menghampiri ruang dosen. Ponsel Inka bergetar lama tanda panggilan masuk. Inka merogoh saku celananya. Siapa? Inka mengarahkan layar ponselnya agar Wulan bisa melihat siapa yang menelepon. Halo, Hera, ada apa? Kak, di kosan ada cowok nyariin Kak Inka. Cowok, gumam Inka mengernyitkan dahi. Dia bilang kakaknya Kak Inka. Namanya Kak Denis. Iya, aku pulang sekarang. Secara otomatis Inka langsung berdiri begitu memutuskan sambungan telepon. Berbagai macam pertanyaan mulai berputar di atas kepalanya. Beb, muka lo kenapa kaget begitu? Hah, enggak apa-apa. Inka menyugar rambutnya ke atas. Lan, sorry, kayaknya gue harus pulang sekarang. Wulan yang sama bingung hanya mengangguk mengiyakan. Lo enggak apa-apa kan? Bisa pulang sendiri? Iya, ujar Inka cepat. Ya udah, lo hati-hati. Inka melangkah secepat yang ia bisa. Bahkan nyaris berlari. Inka ingin tahu alasan apa yang membuat kakaknya harus datang menemuinya. Itu dia, hampir setahun tak pernah menginjakkan kaki di rumah orang tuanya. Ini pertama kalinya bagi Inka bertemu kakaknya secara langsung. Kak Denis tidak berubah banyak. Oh, itu Kak Inka, seru Hera. Kak Denis pun berbalik lalu melempar senyum tipis kepada Inka. Aku pamit ke kamar, Kak. Inka mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari kakaknya. Begitu Hera naik, Inka mulai maju selangkah demi selangkah kemudian duduk di samping Kak Denis. Canggung sekali. Kuliah kamu gimana? Tanya Mas Denis setelah beberapa saat saling diam. Lancar, Kak. Ini lagi proposal. Oh, sahut Kak Denis manggut-manggut. Mereka kembali saling diam. Belum ACC? Tanya Kak Denis lagi. Inka menunduk sekilas ke arah map di pangkuannya. Belum, Kak. Masih ada yang direvisi. Oh gitu. Jangan heran. Hubungan Inka dan kakaknya memang secanggung ini. Kak Denis ada perlu apa sampai datang ke kosan aku? Tanya Inka pada akhirnya. Kak Denis terlihat ragu untuk menjawab, Papa. Mau kamu pulang? Alis Inka terangkat tinggi. Kenapa? Papa cuma mau kamu tinggal di rumah selama beberapa hari. Enggak lama, kok, jelas Kak Denis. Inka menggeleng cepat. Iya tapi kenapa? Kamu tahu sendiri kan, Papa sama Mama mau pisah. Papa cuma mau kita ngobrol sebelum Mama pindah. Jadi ini alasannya. Inka tersenyum getir. Hubungannya sama aku apa? Dia kan yang mau pindah. Kenapa Papa nyuruh aku pulang? Inka, aku enggak masalah pulang selama dia enggak ada di rumah, kata Inka dengan dada berdenyut. Sebisa mungkin Inka menampilkan tampang datar. Sudah cukup ia menangis karena hal yang sama. Bukan Mama yang minta ini tapi Papa. Aku tetap enggak mau, Kak, ucap Inka menekankan setiap kata lalu bangkit dari duduknya. Kak Denis menunduk dalam.
Ini terakhir kalinya kita kumpul. Satu kalimat dari mulut Kak Denis berhasil menghentikan langkah Inka. Hatinya kembali sakit mengingat mamanya yang akan pergi jauh. Inka menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan perlahan melalui mulutnya. Setelah ini, bisakah hidupnya sedikit lebih tenang? Untuk beberapa hari ke depan, Inka sengaja menonaktifkan ponselnya. Ia tidak ingin siapapun berusaha mencari tahu apa yang sedang Inka lakukan. Itu pun berlaku untuk Mas Endi. Mengingat Mas Endi, Inka jadi merasa bersalah karena tidak pamit. Satu-satunya yang tahu Inka pergi hanya Hera. Mungkin saat pulang nanti, Mas Endi akan marah besar padanya. Apalagi Inka yang tidak bisa dihubungi. Ayo, turun. Pohon mangga di halaman depan rumah tumbuh dengan baik. Terakhir kali Inka lihat, pohon ini belum berbuah. Inka lalu turun dari mobil menyusul Kak Denis. Matanya belum beralih dari pohon mangga yang papanya tanam saat mereka sekeluarga baru pindah ke rumah ini. Tidak jauh dari situ, ada dua lagi pohon berjejer rapi. Mungkin karena sudah gelap, Inka jadi susah mengetahui jenis pohon itu. Inka, ayo masuk, ajak Kak Denis sambil menenteng tas berukuran sedang. Tanpa berkata apa-apa, Inka mengekor di belakang Kak Denis. Tidak banyak yang berubah dari rumahnya, namun entah kenapa Inka masih saja merasa ragu untuk masuk. Seperti biasa, tidak ada yang menyambut. Ruang tamu kosong. Inka memilih duduk di depan TV yang menyala sementara Kak Denis melenggang ke kamar Inka. Samar-samar Inka mendengar suara mamanya, mungkin dari arah dapur. Inka meraih remote dan menaikkan volume suaranya. Inka, kita ke dapur. Mama udah selesai masak. Inka mengacuhkan ajakan Kak Denis dari arah belakang. Papa mana? Di kamar, nanti aku yang panggil. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring. Inka tidak yakin bisa bertahan selama beberapa hari ke depan dengan suasana seperti sekarang. Inka, mau tambah nasi? Tawar mamanya. Inka segera menggeleng dengan mulut terkatup. Tinggal satu suap lagi dan Inka bisa masuk ke dalam kamarnya. Kamu mau tinggal berapa hari di sini? Kali ini papanya yang bertanya. Seandainya bisa, cukup sehari Inka tinggal di rumah. Inka mendongak menatap papanya yang duduk di hadapannya. Aku enggak bisa lama Pah, soalnya sekarang aku lagi urus proposal. Setelah lulus kamu punya rencana apa? Inka meneguk segelas air hingga tandas lalu menjawab, kalau bisa, aku mau langsung kerja. Dan cari kosan baru. Papa Inka tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Entah kenapa, meski papanya tersenyum hati Inka tetap terasa sakit. Senyum itu menghantarkan rasa sesak di dada Inka. Mau tidak mau Inka membalas senyum papanya walaupun terpaksa. Sebenarnya, Papa sudah buat kesepakatan sama mama kamu. Senyum Inka menguap bersamaan dengan ekor matanya yang melirik mamanya. Kening Inka mengernyit menunggu papanya melanjutkan. Setelah papa sama mama pisah, kamu bisa ikut sama mama kamu. Lelucon macam ini, tidak lucu sama sekali. Inka mendelik ke arah mamanya, lalu beralih ke Kak Denis yang hanya duduk diam. Inka mendengkus keras. Pasti kakaknya sudah tahu. Enggak, tegas Inka menatap papanya. Denis enggak mungkin ikut sama mama kamu, dia udah nikah dan rumahnya enggak jauh dari sini. Itu sama aja ada kakak kamu yang jaga papa. Inka menggeleng keras. Aku maunya tinggal sama papa. Mama kamu juga butuh kamu Inka, ucap papanya pelan. Gimana kalau seandainya aku benar-benar dapat kerja setelah lulus? Inka tahu betul alasan papa membujuk Inka agar ikut mamanya. Kondisi mama terkadang mendadak drop dan jatuh sakit. Inka,
Otak Inka bekerja keras mencari alasan lain. Apapun itu, selama Inka tidak ikut mamanya. Tapi apa? Setelah lulus, kamu ikut mama kamu dulu, ujar papanya lagi. Telinganya jelas mendengar tapi tidak sepenuhnya mencerna. Alasan, Inka butuh alasan. Seandainya saja Kak Denis belum menikah, Inka sudah pasti memohon agar Kak Denis saja yang ikut bersama mama. Tunggu, menikah, Mas Endi. Dengan satu tarikan napas, gimana kalau aku nikah? Kata Inka menggebu-gebu. Inka, jangan bercanda kamu, ujar Kak Denis sambil memegang sebelah pundak Inka. Papanya sama kagetnya. Inka tidak tahu bagaimana ekspresi mamanya, ia tidak ingin tahu. Papanya menegakkan punggung dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Inka, kamu jangan bicara seperti itu karena coba menghindar dari. Inka menepis tangan Kak Denis. Aku serius, Pak. Bersambung.